terpidana kasus pembunuhan Direktur Putra Raja Wali Banjaran, Antasari Azhar, bebas bersyarat pada hari ini. Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut bebas dari Lapas Tangerang setelah menjalani 2/3 masa pidana. Antasari Azhar divonis 18 tahun penjara pada tahun 2009 atas pembunuhan Direktur PT Putra Raja Wali Banjaran, Nasruddin Zulkarnain. Antasari dinyatakan bersalah mulai dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung, hingga peninjauan kembali. Berikut perjalanan kasus Antasari Azhar. 14 Maret 2009, Direktur Putra Raja Wali Banjaran, Nasruddin Zulkarnain, tewas ditembak di dalam mobil sedan dengan nomor polisi B191E seusai bermain golf di Padang Golf Modern Land, Tangerang. 4 Mei 2009, Antasari ditetapkan tersangka dan ditahan oleh polisi setelah penyidik memeriksa para tersangka. Menurut polisi, pembunuhan Nasruddin bermula dari terkuaknya pertemuan antara Antasari dan seorang kedi golf bernama Rani Juliani di kamar 803 Hotel Grand Mahakam, Jakarta Selatan. 7 Mei 2009, Antasari diberhentikan sementara sebagai pimpinan KPK. 8 Oktober 2009, sidang perdana kasus Antasari digelar dengan agenda pembacaan dakwaan. 19 Januari 2010, Antasari dituntut hukuman mati oleh jaksa yang dipimpin Sirus Sinaga. Jaksa menganggap Antasari terbukti terlibat bersama-sama terdakwa lain membunuh Nasruddin. 11 Februari 2010, Antasari divonis 18 tahun penjara. Antasari dan jaksa penuntut umum mengajukan banding. 17 Juni 2010, putusan banding Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menguatkan putusan PN Jakarta Selatan. 21 September 2010, kasasi Antasari dan JPU ditolak Mahkamah Agung. 13 Februari 2012, Mahkamah Agung menolak permohonan PK Antasari. 14 Agustus 2015, Antasari mulai menjalani asimilasi setelah menjalani setengah masa pidana. Antasari bekerja di kantor notaris Handoko Salim di Tangerang. 10 November 2016, Antasari bebas bersyarat setelah melewati 2/3 masa pidana. Setelah mendapat remisi selama 53 bulan 20 hari, Antasari bebas bersyarat hari ini. Mantan Ketua KPK tersebut mengaku akan beristirahat dan pada bulan Januari mendatang berencana akan menjalankan ibadah umroh. Yang penting, kemana saya akan nanti, tunggu setelah 3 bulan. Saya setelah lepas 3 bulan saya istirahat. Mau menyesuaikan kehidupan baru, ya kan? Dari kehidupan kehidupan di luar, maupun di rumah, ya kan? Ada penyesuaian, kan? Menata diri. Nah, setelah itu baru apa langkah. Sudah ada sih langkah saya, tapi belum saatnya dibicarakan. Nanti. Meski tidak lagi berada di dalam penjara, namun Antasari masih wajib untuk menjalani wajib lapor ke pihak Balai Pemasyarakatan Serang 1 bulan sekali. Dan ini pintu lapas sudah dibuka kembali dan Antasari Azhar akan segera keluar. Dan di pengamanan masih mengamankan situasi di sekitar pintu agar berlangsung secara kondusif. Nah ini, ya Rio, inilah dia yang kita tunggu. Ya ternyata pihak dari tim pengamanan dari Lapas Kelas 1 Kota Tangerang ini masih kembali menutup dan kita dan seluruh media lainnya masih terus menunggu. Tadi kita baru saja sudah melihat lagi wajah dari Antasari Azhar berada di dalam. Lalu kira-kira apa agenda yang akan dilakukan Antasari Azhar di saat nanti dia keluar? Ya Rio, nanti agenda begitu Antasari Azhar akan menyapa keluarga dan juga awak media yang hadir dan yang karena banyak dari awak media yang hadir di sini penasaran dan ingin mendengar langsung tanggapan dari Antasari Azhar. Dan ini ya, dan yang bisa saya lihat, yang bisa saya informasikan bahwa Antasari Azhar sudah terlihat kembali di depan pintu dan langsung disambut oleh istri dan juga keluarga. Dan
langsung terlihat menggendong cucunya yang masih bayi. Dan saat ini tim awak media dari media cetak dan juga elektronik mengambil momen ini. Ya, dan ya Rio. Ya, saya bisa melihat sangat jelas di mana memang wajah dari Antasari Azhar sangat terharu ya, bisa menggendong cucunya. Iya, saat ini Antasari Azhar lagi menggendong cucunya dan terlihat wajahnya riang, itu juga wajah keluarga yang terlihat bahagia ketika Antasari Azhar keluar dan langsung disambut dan menggendong cucunya. Dan disambut juga dengan istri beserta anak ya. Iya, betul sekali Rio. Dari Antasari Azhar juga sudah duduk di meja konferensi pers. Begitu juga Antasari Azhar juga akan duduk langsung di meja konferensi pers didampingi oleh istri dan juga tim kuasa hukum untuk menyampaikan tanggapannya dan juga agenda apa yang akan dilakukan setelah keluar atau Bisa kita lihat memang sekarang Antasari Azhar duduk bersama istri juga di sana. Dia tadi sempat menggendong cucu juga ya, di mana kita ketahui memang Antasari Azhar ini sempat dipenjara 7 tahun dari masa tahanannya yang sebenarnya 18 tahun. Antasari Azhar adalah terpidana kasus pembunuhan mantan maksud kami adalah kasus pembunuhan Direktur Putra Raja Wali Banjaran Nasruddin Zulkarnain. Seperti yang kita ketahui memang di 7 Mei 2009 Antasari diberhentikan sementara menjadi Ketua KPK. Saat itu presidennya adalah SBY. Dan kita dengar dulu konferensi pers dari Antasari Azhar. Atas nama institusi dari kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan kesediaan saudara-saudara sekalian berada di tempat ini dalam rangka menyambut pelepasan orang tua kita Bapak Antasari Azhar pada pagi hari ini. Juga kepada para sahabat-sahabat dan keluarga besar Pak Antasari Azhar, anak cucu Mas Pak Ustadz yang ada di tengah kita. Moga kiranya di pelepasan dan keberangkatan beliau kembali ke tengah masyarakat dan keluarga
kita berikan doa bersama. Ya, semoga semuanya lancar dalam keadaan sehat walafiat, membina keluarga, kembali ke masyarakat. Saya kira itu pembukaan saya. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Antasari. Mungkin akan ada dialog ataupun wawancara. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kalapas, Pak Arfan, Pak Kiai Saadi Al-Batawi, guru spiritual saya, Pak Firman, Pak Malar Batubara, Pak Ugi. Ini kami sama-sama organisasi. Pada pagi hari ini syukur alhamdulillah. Merdeka! 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 Syukur alhamdulillah saya telah resmi secara institusi melepas saya dari dalam sini. Saya menjalani keseluruhan secara fisik itu selama 7 tahun 6 bulan. Ditambah remisi yang saya peroleh sejak 2010 sampai dengan hari ini adalah 4 tahun 6 bulan. Jadi bila dijumlah 12 tahun. 12 tahun adalah 2/3 dari 18 tahun. Itu haknya napi untuk dapat bebas bersyarat. Nah, saudara-saudara sekalian, dulu di awal saya masih ingat suasananya seperti ini. Waktu kami masuk, ada pertanyaan, Pak Antasari, dari fakta persidangan tidak ada keterlibatan Bapak. Kenapa Pak mau masuk penjara? Nah, hari ini saya jelaskan. Saya mau masuk penjara karena ada putusan pengadilan yang memerintahkan saya harus menghukuman. Tapi bukan karena, sekali lagi, bukan karena perbuatan seperti didakwakan. Tapi karena pada putusan. Kenapa putusan itu saya ikuti? Karena saya penegak hukum. Penegak hukum harus taat pada hukum. Karena sampai hari ini ada adagium di pengadilan itu, kalau kita sering dengar adalah putusan hakim itu walaupun salah harus dianggap benar. Jadi karena itulah saya masuk. Saya tidak ingin bikin kegaduhan. Dan hari ini juga hadir keluarga saya, cucu-cucu saya. Di mana ketika saya masuk, saya belum punya mantu, belum punya cucu. Sekarang saya keluar, saya dapat 2 mantu, dapat 3 cucu. Jadi saudara, singkatnya itulah. Karena sebagaimana orang bebas ingin cepat sampai di rumah. Dan sebelum saya lupa, nanti di rumah saya ada potong tumpeng dan makan siang bersama rekan-rekan pers. Bersama pers, jadi dari sini nanti jangan merepotkan Pak Kalapas, bergerak kembali menuju rumah saya, kita makan bersama seadanya. Makanan juga makanan kesukaan saya, dari daerah istri saya Jawa Timur. Kita ada rujak cingur dan gado-gado sama rawon. Udah lama gak ngerasain rawon. Apa aja Pak? Atau jalan tidak dong Pak? Itu sudah lewat. Jadi hadir juga saya lihat rekan-rekan dari gerakan mahasiswa nasionalis. Mereka dulu tahun 80-an, 70-an di masa sulit kami berada di situ bersama-sama di Sumatera Selatan dan hadir pada hari ini. Terima kasih. Dan khususnya untuk rekan-rekan pers, saya terima kasih karena tidak bosan-bosannya saudara sejak 8 tahun yang lalu selalu ingin beritanya Antasari sampai hari ini. Ya, mudah-mudahan ratingnya akan naik semua.
Ya itulah singkat dari saya. Kalau ada yang mau ditanyakan, ya 2-3 aja lah. Yang mau cepat pulang, silakan. Ayo siapa tanya? Silakan, saudara biasa sebut dari mana? Dari Berita Satu. Kayaknya suasana kebanggaan yang tahun ini. Pertanyaannya, siapa besok akan ditangkap gitu kan? Sekarang nggak ada lagi. Silakan. Ingin apa? Jadi intinya adalah apa yang saya akan membongkar. Begini saudara, setelah saya merenung dalam sini, membaca beberapa buku, saya pada kesimpulan adalah saya sudah ikhlaskan lahir batin apa yang saya jalankan. Tidak ada ingin saya untuk melakukan pembongkaran kasus. Saya serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang akan menunjukkan keadilan ini. Silakan Allah hukumlah mereka. Saya sudah menjalani negara. Kalau hukum akhirat mereka yang terima. Tidak, saya sudah ikhlas. Makanya sejak hari ini, sejak saya keluar pintu tadi, dendam saya, marah saya, benci saya, kecewa saya sudah tinggal di dalam. Sekarang saya pulang dengan hati bersih. Saya tidak mau bawa beban untuk keluarga. Gini, saya ini udah capek 1 minggu ini ya. Banyak sekali provokasi. Saya akan syukuran, akan mengundang SBY. Ada itu. Nah, bahwa dengan peristiwa 4 November katanya Jokowi mulai genderang perang setelah Antasari bebas. Janganlah, negara kita ini sudah capek dengan hal seperti itu. Marilah berita juga kasih berita yang kondusif, yang benar. Seperti pertanyaan tadi, saya tidak pernah dengar. Lalu apabila nanti saya jawabnya apabila gitu. Ya. Kalaupun pada hari ini saya ketemu di depan itu nanti 1000 kilo bukti baru, saya tidak akan lakukan ulang lagi. Biarlah saya serahkan itu, bukti itu berbicara sendiri dan Tuhan akan memberikan jalannya. Saya sudah capek, dalam dulu. Tidak ada nomor garansi seperti itu, ya. Tidak ada. Begini, bebas bersyarat, ya. Bebas bersyarat ini ada syaratnya. Saya sudah lapor sebulan sekali, ya. Dan bebas bersyarat ini tidak menghilangkan status saya di luar masih terpidana. Nah, saya mengajukan gerasi yang selain bebas bersyarat seperti gerasi pada presiden. Supaya gerasi ini adalah dalam upaya saya untuk melakukan klarifikasi pembersihan diri, karena dengan gerasi saya kemudian bisa mengajukan rehabilitasi. Itu maksud ajukan gerasi. Tergantung nanti presiden yang sekarang sudah ditangani, yang menurut Mahkamah Agung sudah ditangani presiden. Kalau keluarnya nanti pengurangan atau penghapusan, maka bersyarat saya sudah hilang. Ya, saya bebas murni. Nah, setelah itu saya mengajukan rehabilitasi. Dalam putusan
politik saya tidak pernah dicabut. Ya, kalau tidak pernah dicabut hak politik saya. Ya. Misalnya, saya jawabnya yang mungkin. Jadi wartawan saja. Biar kita saling tulis nanti ya. Ya. Nanti tanggal 9 kalau nggak salah. Saya pembicara dalam rangka hati-hati itu. Ya, nanti ya. Nah, sekarang saya kembalikan forum ini kepada yang punya tempat. Saya sekarang udah tamu, bukan lagi warga binaan. Terima kasih. Saya kira sudah cukup luas dan panjang penjelasan. Maraton hampir 1 bulan ini perjalanan kita berhadapan dengan saudara-saudara sekalian. Baik saya siang dan malam maupun Pak Antasari. Jadi Terpidana kasus pembunuhan Direktur Putra Raja Wali Banjaran, Antasari Azhar, bebas bersyarat pada hari ini. Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut bebas dari Lapas Tangerang setelah menjalani 2/3 masa pidana. Antasari Azhar divonis 18 tahun penjara pada tahun 2009 atas pembunuhan Direktur PT Putra Raja Wali Banjaran, Nasruddin Zulkarnain. Antasari dinyatakan bersalah mulai dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung, hingga peninjauan kembali. Berikut perjalanan kasus Antasari Azhar. 14 Maret 2009, Direktur Putra Raja Wali Banjaran, Nasruddin Zulkarnain, tewas ditembak di dalam mobil sedan dengan nomor polisi B191E seusai bermain golf di Padang Golf Modern Land, Tangerang. 4 Mei 2009, Antasari ditetapkan tersangka dan ditahan oleh polisi setelah penyidik memeriksa para tersangka. Menurut polisi, pembunuhan Nasruddin bermula dari terkuaknya pertemuan antara Antasari dan seorang kedi golf bernama Rani Juliani di kamar 803 Hotel Grand Mahakam, Jakarta Selatan. 7 Mei 2009, Antasari diberhentikan sementara sebagai pimpinan KPK. 8 Oktober 2009, sidang perdana kasus Antasari digelar dengan agenda pembacaan dakwaan. 19 Januari 2010, Antasari dituntut hukuman mati oleh jaksa yang dipimpin Sirus Sinaga. Jaksa menganggap Antasari terbukti terlibat bersama-sama terdakwa lain membunuh Nasruddin. 11 Februari 2010, Antasari divonis 18 tahun penjara. Antasari dan jaksa penuntut umum mengajukan banding. 17 Juni 2010, putusan banding Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menguatkan putusan PN Jakarta Selatan. 21 September 2010, kasasi Antasari dan JPU ditolak Mahkamah Agung. 13 Februari 2012, Mahkamah Agung menolak permohonan PK Antasari. 14 Agustus 2015, Antasari mulai menjalani asimilasi setelah menjalani setengah masa pidana. Antasari bekerja di kantor notaris Handoko Salim di Tangerang. 10 November 2016, Antasari bebas bersyarat setelah melewati 2/3 masa pidana. Setelah mendapat remisi selama 53 bulan 20 hari, Antasari bebas bersyarat hari ini. Mantan Ketua KPK tersebut mengaku akan beristirahat dan pada bulan Januari mendatang berencana akan menjalankan ibadah umroh. Yang penting kemana saya akan nanti, tunggu setelah 3 bulan. Saya serah lepas 3 bulan sama istirahat. Mau menyesuaikan kehidupan baru, ya kan? Dari kehidupan HP, kehidupan di luar, kehidupan di rumah, ya kan? Ada penyesuaian kan? Menata diri. Nah, setelah itu baru apa langkah. Sudah ada sih langkah saya, tapi belum saatnya dibicarakan. Nanti. Meski tidak lagi berada di dalam penjara, namun Antasari masih wajib untuk menjalani wajib lapor ke pihak Balai Pemasyarakatan Serang 1 bulan sekali.
Dan ini pintu lapas sudah dibuka kembali dan Antasari Azhar akan segera keluar. Dan tim pengamanan masih mengamankan situasi di sekitar pintu agar berlangsung secara kondusif. Nah ini, ya Rio, inilah dia yang kita tunggu. Ya, ternyata pihak dari tim pengamanan dari Lapas Kelas 1 Kota Tangerang ini masih kembali menutup, dan kita dan seluruh awak media lainnya masih terus menunggu. Tadi kita baru saja sudah melihat lagi wajah dari Antasari Azhar berada di dalam. Lalu kira-kira apa agenda yang akan dilakukan Antasari Azhar di saat nanti dia keluar? Ya Rio, tadi agenda begitu Antasari Azhar akan menyapa keluarga dan juga awak media yang hadir, dan yang karena banyak dari awak media yang hadir di sini penasaran dan ingin mendengar langsung tanggapan dari Antasari Azhar. Dan ini ya, dan yang bisa saya lihat, yang bisa saya informasikan bahwa Antasari Azhar sudah terlihat kembali di depan pintu dan langsung disambut oleh istri dan juga keluarga. Dan begitu pula Antasari Azhar langsung terlihat menggendong cucunya yang masih bayi. Dan saat ini tim awak media dari media cetak dan juga elektronik mengambil momen ini. Ya, dan ya Rio. Ya, saya bisa melihat sangat jelas di mana memang wajah dari Antasari Azhar sangat terharu ya, bisa menggendong cucunya. Iya, saat ini Antasari Azhar lagi menggendong cucunya dan terlihat wajahnya riang, begitu juga wajah keluarga yang terlihat bahagia ketika Antasari Azhar keluar dan langsung disambut dan menggendong cucunya. Ya, disambut juga dengan istri beserta anak ya? Iya, betul sekali Rio. Dari Antasari Azhar juga sudah duduk di meja konferensi pers. Begitu juga Antasari Azhar juga akan duduk langsung di meja konferensi pers didampingi oleh istri dan juga tim kuasa hukum untuk menyampaikan tanggapannya dan juga agenda apa yang akan dilakukan setelah keluar atau Lapas, Pak Arfan, Pak Kiai Saadi Al-Batawi, guru spiritual saya, Pak Firman, Pak Malar Batubara, Pak Ugi. Ini kami sama-sama organisasi. Pada pagi hari ini, syukur alhamdulillah, merdeka, merdeka, merdeka. Syukur alhamdulillah saya telah resmi secara institusi melepas saya dari dalam sini. Saya menjalani keseluruhan secara fisik itu selama 7 tahun 6 bulan. Ditambah remisi yang saya peroleh sejak 2010 sampai dengan hari ini adalah 4 tahun 6 bulan. Jadi bila dijumlah 12 tahun. 12 tahun adalah 2/3 dari 18 tahun. Itu haknya napi untuk dapat bebas bersyarat. Nah, saudara sekalian, dulu di awal saya masih ingat suasananya seperti ini. Waktu kami masuk, ada pertanyaan, Antasari, dari fakta persidangan tidak ada keterlibatan Bapak. Kenapa Pak mau masuk penjara? Nah, hari ini saya jelaskan. Saya mau masuk penjara karena ada putusan pengadilan yang
yang memerintahkan saya harus memberi hukuman. Tapi bukan karena, sekali lagi, bukan karena perbuatan seperti didakwakan, tapi karena pada putusan. Kenapa putusan itu saya ikuti? Karena saya penegak hukum. Penegak hukum harus taat pada hukum. Karena sampai hari ini ada adagium di pengadilan itu, kalau kita sering dengar adalah putusan hakim itu walaupun salah harus dianggap benar. Jadi karena itulah saya masuk. Saya tidak ingin bikin kegaduhan. Dan hari ini juga hadir keluarga saya, cucu-cucu saya, di mana ketika saya masuk, saya belum punya mantu, belum punya cucu. Sekarang saya keluar, saya dapat 2 mantu, dapat 3 cucu. Itu jadi saudara, singkatnya itulah. Karena sebagaimana orang bebas, ingin cepat sampai di rumah. Dan sebelum saya lupa, nanti di rumah saya ada potong tumpeng dan makan siang bersama rekan-rekan pers. Bersama pers, jadi dari sini nanti jangan merepotkan Pak Kalapas, bergerak kembali menuju rumah saya, kita makan bersama seadanya. Makanan juga makanan kesukaan saya, dari daerah istri saya Jawa Timur. Kita ada rujak cingur dan gado-gado sama Bisa kita lihat memang sekarang Antasari Azhar duduk bersama istri juga di sana. Dia tadi sempat menggendong cucu juga ya. Dimana kita ketahui memang Antasari Azhar ini sempat dipenjara 7 tahun dari masa tahanannya yang sebenarnya 18 tahun. Antasari Azhar adalah terpidana kasus pembunuhan mantan maksud kami adalah kasus pembunuhan Direktur Putra Raja Wali Banjaran Nasruddin Zulkarnain. Seperti yang kita ketahui memang di 7 Mei 2009 Antasari diberhentikan sementara menjadi ketua KPK. Saat itu presidennya adalah SBY. Dan kita dengar dulu konferensi pers dari Antasari Azhar. Atas nama institusi dan instansi mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan kesediaan saudara-saudara sekalian berada di tempat ini dalam rangka menyambut pelepasan orang tua kita Bapak Antasari Azhar pada pagi hari ini. Juga kepada para sahabat-sahabat dan keluarga besar Pak Antasari Azhar, anak cucu Pak Ustadz yang ada di tengah kita. Moga kiranya di pelepasan dan keberangkatan beliau kembali ke tengah masyarakat dan keluarga
kita berikan doa bersama. Ya, semoga semuanya lancar dalam keadaan sehat walafiat, membina keluarga, kembali ke masyarakat. Saya kira itu pembukaan saya. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Antasari. Mungkin akan ada dialog ataupun wawancara. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, udah lama saya rawon. Apa aja Pak, asal jangan tidak Pak. Itu sudah lewat. Jadi hadir juga saya lihat rekan-rekan dari gerakan mahasiswa nasionalis. Mereka dulu tahun 80-an, 70-an di masa sulit kami berada di situ bersama-sama di Sumatera Selatan dan hadir pada hari ini. Terima kasih, dan khususnya untuk rekan-rekan pers saya terima kasih karena tidak bosan-bosannya saudara sejak 8 tahun yang lalu selalu ingin beritanya Antasari sampai hari ini. Ya, mudah-mudahan ratingnya harus naik semua. Ya, itulah singkat dari saya. Kalau ada yang mau ditanyakan, ya 2-3 aja lah. Namun pulang, silakan. Ayo siapa tanya? Silakan, saudara biasa sebut dari mana? Dari Berita Satu. Saya ingat suasana kekuatan yang lalu ini. Pertanyaannya, siapa besok akan ditangkap gitu kan? Sekarang nggak ada lagi. Silakan. Pak, dengan adanya kemudahan oleh Bapak menjadi mereka yang apakah ada Bapak Ingin apa? Jadi intinya adalah apa yang saya akan membongkar. Begini saudara, setelah saya merenung dalam sini, membaca beberapa buku, saya pada kesimpulan adalah saya sudah ikhlaskan lahir batin apa yang saya jalankan. Tidak ada ingin saya untuk melakukan pembongkaran kasus. Saya serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang akan menunjukkan keadilan. Silakan Allah hukumlah mereka. Saya sudah menjalani negara. Kalau hukum akhirat mereka yang terima. Tidak, saya sudah ikhlas. Makanya sejak hari ini, sejak saya keluar pintu tadi, dendam saya, marah saya, benci saya, kecewa saya sudah tinggal di dalam. Sekarang saya pulang dengan hati bersih. Saya tidak mau bawa beban untuk keluarga.